Indonesia di antara negara-negara di dunia itu ketahanan pangannya masih di angka nomor 60-an lah. Bahkan kita hampir terpuruk di era pandemi yang lalu, tapi kita langsung cepat bangkit. Jadi di sekitar dari ratusan lebih negara yang diukur itu kita masih peringkat 60-an untuk ketahanan pangan. Bagaimana untuk mendorong atau meningkatkan ketahanan pangan? Ya, seperti saya sampaikan tadi, dari indikator ketersediaan, keterjangkauan, bagaimana membuatnya tersedia, bagaimana membuatnya terjangkau, kita dorong dengan infrastruktur. Infrastrukturnya adalah irigasi. Bagaimana membuat air bisa tercapai, terjangkau menuju ke lahan-lahan pertanian, ke persawahan, yang pada ujungnya nanti adalah meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan produk padi, produk sumber-sumber atau bahan makanan pokok lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara mudahnya ya, mungkin irigasi itu bisa dibedakan antara irigasi yang mungkin masih konvensional, masih tradisional, dan irigasi yang lebih modern ya. Kalau yang konvensional kita biasanya menyebut irigasi permukaan. Jadi hanya menampung air hujan, kemudian dibatasi oleh pematang-pematang sehingga air terkumpul. Biasanya itu kita sebut sebagai sistem pertanian tanah hujan. Nah, itu sangat konvensional dan irigasinya disebut irigasi permukaan. Kalau kita bandingkan ya, misalkan padi ini untuk komoditas padi misalkan ya, padi ditanam dengan kondisi lahan kering, misalkan padi ladang, padi gogo, dibanding dengan padi yang diberikan irigasi yang optimal, itu bisa 2 kali lipat perbandingan hasilnya. Padi gogo itu mungkin hanya bisa 2 atau 2,5 ton per hektar. Kalau padi irigasi yang optimal bisa lebih dari 5 ton ya. Bahkan di beberapa lokasi rata-rata bisa 7 sampai 8 ton. Pembangunan daerah irigasi tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari provinsi paling timur, provinsi Papua, sampai dengan provinsi paling barat Aceh. Dan distribusinya pun relatif merata. Dalam sekian tahun, sejak tahun 2015, kita telah meningkatkan dengan beberapa langkah strategis, yaitu pembangunan daerah irigasi baru, itu pada periode pertama kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Menteri PUPR-nya Pak Basuki Hadi Mulyono. Itu pada periode 2015 sampai tahun 2019 kita telah berhasil meningkatkan daerah irigasi baru bertambah menjadi 1 juta hektar. Kemudian kita juga berhasil merehab daerah irigasi yang lama 3 juta hektar. Jadi kondisinya tentu sudah relatif berubah dari yang semula hanya 9 juta hektar itu meningkat menjadi 10 juta hektar. Tapi angka itu akan kita formalkan dengan peraturan menteri juga nanti pada akhirnya nanti. Dan pada saat ini pun di periode yang kedua kita punya rencana strategis untuk menambah jumlah irigasi baru sekitar 500.000 harapannya. Kita harapkan tahun 2019, kemudian kita merehab daerah-daerah irigasi yang lama, itu sekitar 2 juta hektar daerah irigasi. Untuk tahun 2023 anggaran Direktorat Irigasi dan Rawa 7, sekian triliun, tapi tahun 2024 mungkin ada penurunannya. Ya, irigasi yang baik ada beberapa kriteria ya, dan lain
infrastrukturnya, airnya. Ya kita kenal berbicara irigasi itu dengan 5 elemen ya, 5 elemen. Jadi tidak berbicara hanya saluran irigasi itu. Irigasi berbicara elemen pertama ketersediaan airnya. Ya. Bagaimana air itu mencukupi dari musim ke musim. Yang kedua adalah salurannya dan bangunan-bangunan airnya terutama. Bagaimana saluran air itu dari sumber air bisa sampai ke petak-petak sawah dengan baik, ya. Tidak bocor di tengah jalan, kemudian bangunan-bangunan pembaginya bisa dioperasikan dengan baik pula. Berapa dibutuhkan, pintu bisa dibuka, ditutup sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, manajemen pengelolaan irigasi. Ya. Manajemen ya pengelolaan irigasi dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Artinya ya dipastikan antara rencana tata tanam, rencana mengairi sawah, dipastikan itu berjalan dengan baik. Yang keempat adalah kelembagaan, jadi lembaga-lembaga yang pengguna air itu dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita kenal perkumpulan petani pemakai air, di gabungannya disebut gabungan P3A dan seterusnya. Dan ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima adalah sumber daya manusia. Ya. Jadi para petani itu dapat melaksanakan tugas, dapat menggunakan air sesuai dengan rencananya, dengan pengetahuan yang cukup. Ya. Air melimpah tapi digunakan tanpa manajemen yang bagus oleh orang yang salah, tentu gunanya kurang pas kan demikian. Ya, di dalam hal pengelolaan irigasi tentu ada beberapa daerah yang cukup baik tadi dengan lima hal yang kita lihat tadi. Ada yang cukup baik ya, antara lain Sumatera Barat termasuk mungkin yang cukup baik ya. Kami dari Petani Sompang, sebelum adanya lokasi yang permanen atau irigasi yang bagus, dulu kami itu memakai istilahnya bandah tanah saja. Dengan itu hasilnya kami bisa kadang-kadang tidak sampai 2 kali setahun loh, karena kelangkaan air. Kami waktu itu mengharapkan air pada hujan. Jadi waktu itu hasilnya paling tinggi itu 4 atau 4,5 ton lah sekali panen. Jadi dengan adanya pembangunan irigasi yang permanen, itu dari tahun ke tahun hasilnya sangat meningkat. Imbas dari adanya irigasi yang lancar. Jadi hasil panen kami sekarang di hamparan Sompang itu 6,3 ton per hektar. Kalau kita jadikan rupiah itu 6.700 per kilonya. Dikali 6.700 dikali dengan 6,3 itu lebih kurang 43 juta. Jadi pemerintah Kota Payakumbuh selama ini berkomitmen untuk menjaga irigasi, untuk melakukan pemeliharaan irigasi sehingga irigasi kita itu berfungsi dengan baik. Apakah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, pakai itu rehab, pemeliharaan dan sebagainya. Sehingga dengan komitmen itu kita berhasil mendapatkan penghargaan pengelola irigasi terbaik pada tahun 2018 yang lalu.
dan itu menjadikan semangat juga bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja irigasi kita di Kota Payakumbuh, yang sampai hari ini kinerja irigasi kita sudah mencapai 89,5%. Kemudian kita menetapkan strategi dalam menetapkan Perda LP2B, lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Artinya dengan adanya LP2B ini, irigasi itu pasti akan, irigasi teknis akan terjaga. Orang tidak boleh membangun di irigasi teknis. Kalau seandainya masyarakat mau membangun di area persawahan, kalau toh memang di sana lokasinya memungkinkan, dia harus mencari pengganti. Penggantinya bisa lagi 3 kali lipat dari irigasi tanah. Jumlah irigasi kita itu ada kurang lebih 65 daerah irigasi. Yang untuk kewenangan provinsi ada 5 daerah. Ada Batang Lampasi namanya, daerah irigasi Batang Lampasi, Batang Agam, kemudian Sungai Dare, kemudian Batang Tabi, dan Batang Talawi. Itu irigasi-irigasi sesuai dengan yang kita tetapkan berdasarkan Permen PU nomor 14 tahun 2015. Untuk irigasi ya di tahun 2021 itu kita sudah anggarkan di tahun 2022 sebesar 16,4 miliar. Untuk tahun 2023 berkurang menjadi 9,2 miliar. Itu asalnya itu mungkin karena di AK kita 2023 ini berkurang. Karena capaian irigasi kita itu sudah bagus. Untuk Kota Payakumbuh sendiri di tahun 2023 ini ada kegiatan yang melibatkan langsung P3A, yaitu kegiatan P3TGAI yang tadi disampaikan, kepanjangan dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, yang mana kegiatan tersebut diusulkan oleh petani, dalam hal ini P3A, petani pemakai air ya, kemudian dikerjakan oleh petani, diawasi oleh petani, dan dinikmati langsung oleh petani. Di Kota Payakumbuh ada 6 lokasi, masing-masing lokasi ada anggaran sekitar 195 juta, di mana dari 195 juta itu diwujudkan oleh petani dalam bentuk pembangunan, misalnya peningkatan areal irigasi tersier khususnya, ataupun rehabilitasi, ataupun pembangunan. Alhamdulillah dari program P3TGAI ini perputaran ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bukan hanya ketahanan pangan yang ditingkatkan di sini, tetapi juga ketahanan ekonomi. Kenapa? Karena dari uang yang diberikan kepada petani dikelola oleh petani langsung, misalnya upah tentu oleh petani. Kemudian material dibelikan petani di areal sekitar itu, di kampung itu, di desa itu. Kemudian dari upah yang didapat dibelanjakan di warung-warung yang ada di desa itu. Sehingga uang yang walaupun sedikit tapi berputar di desa itu. Sehingga terciptalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara bersama-sama. Dan kalau kita lihat data pada tahun 2020 itu produksi padi kita itu sebesar 43.069 ton. Kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 43.950 ton, 905 ton. Dan pada tahun 2022 mengalami lagi peningkatan menjadi 44.549 ton. Dan kita harapkan dari peningkatan produksi padi ini bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan kita, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Payakumbuh dalam hal masalah padi atau beras, dan juga ini bisa meningkatkan kepada pendapatan petani kita yang pada akhirnya bisa mewujudkan kesejahteraan mereka.
pembagian air itu gantian dari pintu 1 sampai pintu terakhir sampai Tunjungan, Bu. Kita selaku P3A itu selalu ngawal dari anggota-anggota dan pengurus itu ngawal, Bu. Kalau sudah yang atas sudah cukup, kita mengalir ke bawah sampai ujung Tunjungan, Bu. Sangat bangga sekali merasakan manfaat daripada air embung Waduk Greneng yang mana sangat bermanfaat sekali bagi para petani Desa Tunjungan. Kalau waduk normal seperti sekarang ini, Bu, waduknya kan sekarang sudah luar biasa dan normal. Itu untuk petani Desa Tunjungan khususnya Dukuh Greneng itu bisa 3 kali panen. Untuk padi, Kabupaten Blora itu bisa pada tahun 2022 itu angka produksinya 668.000 ton. Angka ini termasuk, kita memang termasuk lumbung pangan Jawa Tengah. Jadi walaupun kita Blora itu terkenal wilayah yang lebih banyak lahan keringnya, tak ada hujan, tapi kita termasuk lumbung pangan Jawa Tengah. Dari 668.000 ton itu kebutuhan pangan untuk Blora itu tidak lebih dari 130.000 ton. Jadi tidak ada seperempatnya. Jadi 25%-nya yang dikonsumsi tidak ada mungkin. Yang 75% lebih itu bisa surplus dan bisa dikirim ke kabupaten lain, ke provinsi lain, bahkan ke pulau lain. Jadi untuk irigasi kita banyak program. Untuk yang dari kabupaten, kita juga melakukan pemeliharaan, pembangunan beberapa jaringan irigasi yang khususnya yang menjadi kewenangan kabupaten, yang sekunder maupun yang tersier. Jadi kita coba mengoptimalkan beberapa sumber-sumber air di embung maupun di waduk, agar air itu tidak hilang di alur irigasi. Sehingga beberapa tahun kita coba melakukan pembangunan konstruksi untuk saluran-saluran yang memang masih saluran air tanah, sehingga dari hulu sampai hilirnya itu biar agak jauh supaya tidak hilang meresap ke tanah, ya, ke tanah. Itu kita upayakan terus, sehingga dengan demikian manfaat dari embung atau waduk itu bisa mengalir agak jauh. Nah, ini yang di Kabupaten Blora dari APBD 2. Kemudian untuk yang dari pusat, kita juga banyak kerjasama dengan Kementerian PUPR, terutama dari Balai Besar, baik Bengawan Solo maupun Pemali Juwana. Ada beberapa yang kita lakukan. Yang pertama, yang saat ini masih berlangsung adalah P3TGAI itu. P3TGAI adalah semacam bantuan hibah berupa uang sebesar 197 ya, 195 juta. 195 juta ini diberikan kepada kelompok tani P3A. Kemudian itu dikerjakan secara padat karya. Ini kita tahun ini dapat sekitar 80-an untuk Pemali Juwana, kemudian sekitar 17 untuk wilayah Sungai Bengawan Solo. Jadi agak banyak. Nah, maksudnya itu juga sama, artinya bahwa air-air yang sudah mengalir sampai ke hilir ini, yang agak jauh ini, kita buat bangunan konstruksi permanen, sehingga air tidak meresap ke tanah. Karena jenis tanah di Blora ini kan kalau musim kemarau seperti ini porositasnya cukup tinggi, sehingga air hilang di jalan. Nah, ini kalau ini kita buat permanen, ini kan airnya bisa agak mengalir ke jauh. Nanti kemudian akan ada semacam pengaturan air dari kelompok-kelompok tani.
Untuk bidang sumber daya air ini rata-rata di kisaran antara 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir di kisaran 8 sampai 12 miliar untuk sumber daya air. Tapi itu tidak hanya untuk irigasi ya, artinya juga untuk perbaikan embung dan seterusnya, pembangunan embung baru gitu, di kisaran itu. Kalau terkait dengan sarana prasarana sumber daya air, terkait dengan infrastruktur bangunan bendungan, ini tahun ini memang sudah ada 3 bendungan besar di Kabupaten Blora, yaitu Bendungan Tempuran, Bendungan Greneng, dan juga Bendungan Randu Gunting. Kemudian untuk embung ada sekitar 59an embung yang tersebar memang di seluruh Kabupaten Blora untuk sebagai tampungan air yang akan dimanfaatkan untuk air pertanian, untuk irigasi ataupun juga untuk air baku bagi masyarakat. Di Tempuran dan di Greneng yang saat ini kita kunjungi ini memang kemampuan untuk mengairi areal persawahannya, terutama untuk memang untuk musim diharapkan memang kami optimalkan sampai MT kedua. Sampai MT kedua untuk tanaman padi. Namun demikian pada musim tanam yang ketiga itu sesuai dengan ketersediaan air yang ada beberapa yang memang di wilayah waduk Greneng ini dan juga di waduk Tempuran ini juga dipakai juga untuk mengairi areal persawahan untuk MT tanam padi kurang lebih sekitar 50 hektar dan sisanya memang untuk tanaman palawija. Ya, total daerah irigasi kewenangan pemerintah Kabupaten Blora saat ini jumlahnya ada sekitar 183 DE dengan luas areal kurang lebih 13.351 hektar.